julep, 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 Halo sahabat suara, kita lagi ada di Ngorbit, ngobrol bareng bintang tamu. Saya Gita Farah, saya produser dari film Samsara. Saya Oyan Sudirana, saya co-komposer. Saya Garin Nugroho, sutradara dari film Samsara. Saya Kasimin, saya co-komposer untuk film Samsara. Film Samsara ini adalah sebuah film bisu hitam putih dan diiringi oleh live musik gamelan dan juga percampuran dengan musik elektronik dari Gabber Modus Operandi. Jadi film ini berkisah di Bali tahun 1930-an dan bercerita tentang, sebenarnya ini love story, kisah tentang Darta dan Sinta, kedua karakter yang Darta adalah seorang lelaki yang miskin. Dia berasal dari keluarga yang kurang berada di sebuah desa di Bali dan bertemu dengan Sinta yang merupakan keturunan dari Amerika dan Bali. Dan memang kita mengambil cerita di era 1930-an di mana modernisasi dan juga dunia barat itu mulai masuk ke Bali. Dan cerita ini memiliki tema mistisisme dan film ini memang teman-teman pasti asik menonton ya, karena ini film kayak gaduh-gaduh lah, menggabungkan berbagai unsur yang berhubungan dengan mistisisme ya, yang ada pada warisan budaya kita. Ada masa dari sastranya, tarinya, teaternya, visualnya, tradisi lisannya, dan sebagainya, dan musiknya gitu. Dan oleh karena itu menonton film ini kita akan menemukan penggabungan antara dunia warisan budaya yang mengasihkan, dan kemudian di sini ada maestronya lah, ada Beli Sudirana, dan kemudian ada dunia futuristik yang bisa mengelola seluruh bunyi-bunyi yang ada di Nusantara ini dengan Kasimin untuk mengelolanya berdua, penggabungan berdua. Jadi nonton Samsara itu menonton tadi kisah simpel romantis dalam dunia pesugihan yang mistis. Dalamnya banyak tragedi percintaan, namun juga banyak nilai-nilai kehidupan sehari-hari masyarakat Bali di tahun ini yang dikelola dalam ruang-ruang seni sekarang lah gitu. Ya, jadi warisan budaya tentu saja banyak mengolah nilai-nilai lokal ya, yang kemudian sebagai warisan budaya ditafsir terus-menerus untuk justru menuju ke depan gitu. Kalau dari saya sih sebenarnya dari masuk nominasi itu unexpected. Jadi saya tidak berpikir bahwa apa yang saya kerjakan dengan Mas Kasimin itu bisa masuk ke nominasi dulu. Karena memang dari awal fokus dari saya bekerja merealisasikan musik ini memang berawal dari tantangan-tantangan yang diberikan oleh Mas Garin. Artinya kita sangat fokus untuk mengerjakan, dan sampai 2 minggu lalu itu kita masih memikirkan proyek ini gitu, karena setelah pementasan pertama itu tidak selesai sama, karena di formatnya kan sini konser, jadi film bersama dengan live konser gamelan dan elektronik. Jadi ada rencana misalnya nanti ada pentas lagi, kita masih memikirkan, apalagi waktu ini kita baru selesai rekaman. Bukan baru sih, yang versi Dolby Atmos. Musik Dolby Atmos. Jadi masih fokus dengan itu. Nah, anugerah Yola Citra ini sebenarnya bagi saya sangat senang sekali sih, karena awalnya tidak berharap atau tidak expect sama sekali, tapi mendapat apresiasi yang begitu
besar itu sebuah kebanggaan bagi saya. Sama, jadi kayak keunikan untuk ngerjain film di Samsara ini kan nggak selesai ketika filmnya selesai, karena masih ada sine konser. Jadi kita masih terus ngupdate kayak yang disebutkan tadi itu kita baru saja 2 minggu lalu itu selesai perekaman Dolby Atmos untuk gamelannya. Jadi dan mixing ulang gitu kan. Jadi itu baru selesai, langsung kita ngobrolin tentang sine konser berikutnya yang akan terjadi di Australia ya. Di Jogja dan Jakarta dulu. Australia. Dan ketika kita ngobrolin seni konser ini ada 28 orang yang terlibat musisi. Jadi lumayan agak Seru lah. seru. Iya, jadi kita pas dapat nominasi itu senang, dan menang ya kaget, dan ini juga piala juga buat teman-teman sih yang ngerjain, bukan kita doang gitu. Ya sebenarnya paling penting kan kalau kita bikin film itu inovasi yang kita kembangkan dalam penciptaan. Kalau penghargaan itu kan reward ya dan spirit gitu. Dan tentu saja berarti karena FFI memberi penghargaan pada kerja yang inovatif. Bayangin film bisu pertama di FFI loh, dalam sejarahnya ya kan. Diiringi hitam putih, diiringi gamelan dan elektronik gitu ya. Itu kan hampir tidak ada dalam sejarah FFI yang pernah. Jadi suatu, kalau saya senang karena itu, dan mendapat nominasi pun sudah merupakan hal yang patut kita hargai, bahwa FFI memberi tempat pada inovasi, karena ini film pertama dalam sejarah sinema Indonesia, film bisu hitam putih masuk di dalam nominasi dan meraih beberapa penghargaan citra. Jadi itu adalah suatu reward dan spirit, dan tapi lebih penting tadi seperti teman-teman katakan adalah kerja untuk kita terus berinovasi, dan penghargaan adalah reward dari kerja keras dan inovasi itu. Ya dari sejarah film, karena saya memang belajar film, maka kalau Anda lihat era-era film bisu di Jerman seperti Nosferatu lalu dan lain-lain, Metropolis ataupun film Chaplin lah, itu kan memang era-era justru yang menjadi dasar dari perfilman dunia. Dan kemudian waktu masih belum ada suara kan juga film bisu diiringi live music kan, piano di bioskop, di setiap bioskop mesti ada piano kalau zaman dulu, di bioskop-bioskop yang terbaik ya, untuk mengiringi filmnya dan sebagainya. Oleh karena itu menggunakan film bisu untuk dihidupkan adalah bagian dari suatu kerja warisan budaya film. Tapi juga ada wayang kulit kan. Wayang kulit kan sama aja juga. Ada bayangan hitam putih, ada gamelan di depannya, dan penyanyi dan sebagainya. Dua wayang kulit dan kemudian sejarah film bisu itu adalah dasar kenapa kita perlu untuk membuat film bisu dan hitam putih. Ini menjadi gebrakan baru ya untuk nanti ke depannya. Ya, gebrakan artinya industri film, industri yang sangat besar sekarang, bertumbuh luar biasa dengan 70 juta penonton ya. Kalau kita tidak membangun suatu inovasi terus-menerus, maka nanti akan riuh tapi rendah kualitas. Kita ingin riuh tapi juga memberi ruang-ruang inovasi lah bagi pertumbuhannya gitu. Kita nggak mikirin diterima atau enggaknya sih sebenarnya. Kita diterima sama Mas Garin sih. Karena itu maksudnya kalau kita ngerjain sesuatu yang lumayan segar, lumayan liar, itu kan kita ya belum ada parameternya gitu. Kita mau cari mirip apa gitu, kita belum ada gitu. Jadi ruang untuk dapetin formula yang oke buat kami berdua dan ke Mas Garin dan ke produser aja itu sebenarnya belum ada formatnya, ruangnya, karena kita belum ketemu, belum ada lah referensinya gitu. Yang bikin itu jadi bagus banget, dan kita nggak mikirin untuk ini bakal, saya pribadi sih nggak mikirin ini bakal diterima masyarakat ya, karena memang di dalam setiap penciptaan baru itu kan sudah pasti itu ada proses pembelajaran bagi kami, karena format yang sudah ada di jadi
Kalau tadi ditanyakan bagaimana caranya mencampur yang tradisional dan yang modern, sebenarnya dalam konteks ini saya tidak menunjukkan sama sekali tidak, karena ini memang kita memiliki musik yang memang 100% untuk mensupport. Nah kebetulan saja karena saya basicnya kan main gamelan, itu dikasih bahwa itu musik tradisional Bali. Walaupun yang sekarang sudah berkembang dalam musik gamelan itu sudah hal-hal yang beyond tradisional juga. Terus kemudian Mas Kas yang memang basicnya di musik elektronik kan, itu sebagai simbol musik di era sekarang dan future ya kan? Nah itu secara sendiri, secara otomatis kita adalah kolaborasi ini merupakan sebuah paduan dari keduanya itu. Jadi kita sebenarnya tidak memikirkan apa yang akan diterima, tidak, yang penting musik yang kita buat itu cocok dengan. Iya, dan saya tuh mungkin ada note kalau saya adalah musisi elektronik yang tinggal di Bali, dekat Banjar. Jadi saya sama musik-musik saya juga banyak ditulis di pelek dan slendro, meskipun elektronik. Jadi ketika kayak saya sama Billy Sudiran itu sebenarnya tetanggaan. Saya dalam spektrum suara tuh kita tetanggaan. Jadi nggak punya kesulitan untuk kayak memadukan, berkolaborasi gitu. Kita udah flow-nya. Selama dia di musik itu dia dengar suara-suara gamelan yang dimainkan. Iya, jadi ya tapi kalau penonton juga beragam penonton kan, kita hanya selalu lihat penonton itu tunggal gitu loh, stereotip gitu. Kalau saya mau pentas misalkan kemarin di Esplanade ya, dengan penonton 1.500 sampai 2.000 sudah cukup, memang gedungnya segitu dan mau diputar sehari segitu, nggak perlu jadi 6 juta, 7 juta, 10 juta, nggak perlu. Kita diminta untuk pentas di ruang sebegitu, gitu, ya dihormati ya penonton segitu, gitu. Kemudian ketika nobar di Bali ya sekitar 2.000 orang, beda lagi kan penontonnya, ya kita menghormati penonton sejumlah itu. Jadi tidak lagi pada bentuk-bentuk tontonan umum yang harus nontonnya di bioskop saja, walaupun ini nanti diputar di bioskop. Dan problem di kita kan, industri kita itu memang industri harus satu mengikuti selera, dua membentuk selera. Nah negara-negara maju yang bagus adalah sebagian dari itu adalah membentuk selera. Burger kalau di Jogja ya nggak berubah jadi gudeg. Burger ya burger, itu artinya dia membentuk selera. Nah dalam suatu industri yang sedang tumbuh besar, membentuk selera atau memberi pembelajaran baru pada aspek-aspek inovasi itu hal yang paling penting. Kalau tidak nanti industrinya jenuh, seragam, dan kemudian mengalami apa yang disebut pengulangan-pengulangan yang hanya tadi riuh tapi sebenarnya tidak ada pertumbuhan berarti gitu. Mungkin sebenarnya tambahan dikit, ini bukan upaya untuk diterima oleh masyarakat ya, cuman memperkenalkan juga kepada masyarakat bahwa memang ada bentuk-bentuk sinema yang lain gitu dibanding selain sinema naratif yang selama ini juga mungkin mayoritas film Indonesia yang bertuturnya sangat naratif gitu. Jadi ini sebenarnya juga upaya kami untuk mencoba untuk mencari bahasa-bahasa baru dalam bertutur dalam film. Itu saya tanyakan produser yang bekerja keras itu. Kalau orang Bali pasti udah tahu lah, kalau produsernya gimana cara produser film kerja di Bali lah kira-kira ya. Sebenarnya saya rasa nggak cuma di Bali ya, maksudnya di semua tempat di Indonesia pun kami pasti ritualnya ketika kami mau syuting film pasti kita ada tumpengan, kita ada doa bareng, kami ada permisi juga kepada daerahnya gitu. Dan itu aku rasa nggak cuma Bali tapi ya emang Indonesia emang itu culture yang memang selalu kita punya gitu. Kita memang mohon kelancaran lewat tumpengan dan yang lain gitu. Jadi kayaknya sih memang ya sama aja ya Bu ya. Maksudnya sama aja ya, doa itu kan sebuah permintaan dan sebuah energi baik yang kita kumpulkan bersama untuk memohon kelancaran gitu. Jadi nggak ada yang spesifik banget harus diiniin sih gitu. Kalau produksi sih kita memang singkat banget ya, cuma 11 hari ya Bli ya. Cuman memang karena kami juga hidup maksudnya yang kita angkat adalah budaya Bali, dan juga Bali juga punya pakem dan tata cara tersendiri gitu. Kayak misalnya
kalau misalnya Bali ini karena berapa kali kebetulan saya juga udah produce pentas di Bali ya Beli ya. Memang di Bali ada sebuah ritual ketika kita mau pentas memulai, kita berdoa bersama, kita memohon taksu ya Beli ya. Memohon taksu tuh seperti apa Beli, coba bisa di karismatik sebenarnya. keindahan ya, apa sih, soul. Misalnya si penari ini dia di karakter atau wujudnya dia secara ini ya, secara spiritual sebelum dan sesudah pada saat pentas ini. Jadi kalau kamu mentaksu, kamu begitu pentas akan karismatik gitu, Menjadi indah gitu, menjadi. Belum tentu setiap orang mampu mentaksu walaupun terampil nari gitu. Tapi kalau mentaksu karismatiknya, keindahannya jadi. Gitu. Kayak menjiwai lah, sangat menjiwai gitu. Makanya terdengar lebih indah, terlihat lebih indah. Terlibat langsung pasti ya, karena 70% adegan kita adalah tari ya Mas Garin gitu. Kami membuat hampir 35 komposisi tarian yang terus dipindahkan dalam bentuk syuting gitu. Jadi memang tarian yang kita hidupkan di lokasi syuting gitu, ditarikan di sana. Dan memang ya justru pertama kali yang terlibat adalah komposer dan juga koreografer, karena sebenarnya roh ceritanya itu sendiri adalah tari dan gerak itu sendiri. Sebenarnya kalau di dalam kasana tradisi kita kayak wayang orang itu kan sebuah tarian adalah sebuah pengadeganan dari sebuah karakter dan peristiwa drama yang disuguhkan dalam koreografi kan gitu sebetulnya. Dan itu sudah menjadi bagian sejarah kita yang panjang. Maka ketika kita kerja pertama kali karena film bisu, maka koreografer itu adalah melakukan apa itu kerja mengkoreografi agar storytelling ditumbuhkan, kejadian-kejadian karakter ditumbuhkan dan sebagainya lewat koreografi dan kemudian lewat musik dua-duanya gitu. Yaitu yang di awal kerja kita lakukan gitu. Kalau Aryo Bayu mungkin karena bulu dadanya lebat ya. Enggak, maksud saya itu serius loh, karena kan film hitam putih sampai bagian makeup saya itu tanya sama saya, Mas Garin ini bulu dadanya perlu dihabisin atau enggak, ya kan gitu. Jangan nanti banyak orang kecewa itu bisa untuk bersandar di dada kan gitu kan, orang seneng guyonan saya. Tapi saya bilang jangan, karena justru bulu-bulunya si Aryo Bayu itu untuk hitam putih bagus, sehingga tekstur muncul gitu loh. Lalu saya guyonan, coba dihitung jumlah bulu dadanya Aryo Bayu kan gitu. Lalu kalau Juliet ya Mas ya? Ya Juliet itu kan karena dia adalah, kalau Bayu karena punya latar belakang teater pada waktu pendidikan, jadi kita memerlukan kan teater dalam itu. Kemudian kalau Juliet dia memang penari balet terkemuka Australia, ponakannya Rendra, jadi dia juga mengerti betul kebudayaan Indonesia ya, dan sering ke Bali ya kan. Dan itu kenapa kita, dan kalau yang lain adalah mayoritas adalah penari-penari Bali yang memahami betul tentang berbagai aspek kebudayaan Bali lah, kira-kira semacam itu, gabungannya semacam itu, gabungan tari, teater, dan berbagai bentuk kontemporer maupun tradisi tari gitu. Ya, penari Bali dari penari-penari di sana yang kita pilih ya. Gitu. Ya, jadi kami memang mengadakan casting ya waktu itu dengan koreografer kami, Dayu Ani dari Bumi Bajra nama grupnya, dan Dayu Ani yang kebetulan juga mengadakan kayak semacam audisi untuk penari-penari yang akan terlibat di dalam Samsara. Karena Samsara sendiri kan bertutur tentang dunia manusia dan ada dunia koloni monyet ceritanya. Jadi ada kelompok yang dipimpin oleh Raja Monyet yang dimana isi koloninya itu adalah penari-penari yang akhirnya menghidupkan koloni itu gitu. Dan itu yang akhirnya kami mesti audisi melihat penari-penari yang memang memiliki potensi tubuh yang bisa bertutur gitu sebagai grup dari koloni monyet itu sendiri. Asal jangan main ilmu hitam.
Asal jangan main ilmu hitam, santet-santetan jangan ya, jangan ikutin film ini santet-santetan gitu kan gitu. Samsara itu kan ini galau terus ketemu ilmu hitam. Janganlah gitu. Tapi sebenarnya yang menarik kalau dari cerita Samsara itu sendiri, kan ini ceritanya tentang pesugihan monyet ya. Jadi manusia bikin deal dengan raja monyet di hutan dan akhirnya dia harus menebus sebuah syarat yang mengorbankan keluarganya. Nah, ternyata pas kita googling tuh emang pesugihan monyet itu masih ada ya Mas Masih sekarang. ada. Wah, artikelnya banyak sekali. Artikelnya banyak Jadi, sekali. Dan itu ya ini meskipun ini fiksi tapi sebenarnya kalau kita melihat realisme kultur yang ada di Indonesia emang banyak sekali cerita pesugihan itu. Ya, kalau pesugihan monyet itu biasanya orang itu akan curiga ketika ada seorang ibu di keluarga di sebuah desa atau kampung manapun, tiba-tiba anaknya nggak ada lagi. Lalu kemudian ibunya makin kurus, makin tua karena si ibu itu punya kewajiban, si anaknya harus hidup di hutan itu untuk pengorbanan. Dan dia jadi kaya keluarga, tapi lalu si ibu itu harus menyusui anaknya di hutan. Maka dia makin kurus, jadi di desa-desa percaya kalau udah orang makin kurus, anaknya tiba-tiba pergi, nggak ada lagi, itu berarti mengikuti pesugihan monyet. Gitu supaya bisa menjadi kaya. Memang kalau politikus lebih baik ikut pesugihan ya, jadi nggak ditangkap KPK ya, gitu ya. Ya, jadi kalau sekarang sih memang kalau saya bisa jelasin dikit, Samsara itu kita punya dua format. Format cine konsernya, di mana film bisu dinikmati dengan live musik, gamelan dan vokal dan juga gak bermodus operandi. Tapi selain itu kami juga punya versi sinema. Nah, versi sinema ini yang dijuri di FFI juga, di mana musik itu kesemuanya kami recording dalam format Dolby Atmos. Jadi surround 360 experience gitu ya. Yang harapannya dengan experience Dolby Atmos ini tetap merasa seperti ada di dalam konser gitu. Jadi dua format ini yang akhir tahun ini akan diputar, yang sinema akan diputar sebagai opening JAV di akhir November besok, dan yang versi Cine Concert kami akan touring juga di Yogyakarta dan juga di Jakarta. Di Yogyakarta akan touring 5 Desember besok sebagai bagian juga dari JAV, dan 13 sampai 15 Desember akan ada di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki. Dan Februari akan ada di Perth. Nonton ya, Samsara itu artinya lahir untuk lahir kembali terus-menerus lebih baik. Jadi bagi penonton yang nonton Samsara pasti pulangnya akan melahirkan perasaan-perasaan lebih baik dan lebih baik lagi. Gitu. Ya. Jadi kalau ya kami sebenarnya menawarkan pengalaman nonton sinema yang berbeda dibandingkan nonton film bioskop gitu. Dan saya yakin cinematic experience ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa buat teman-teman yang menonton. Dan ini adalah kesempatan yang sangat langka sekali untuk bisa menikmati Cine Concert ada di Jakarta dan juga di Jogja. Jadi mudah-mudahan teman-teman segera beli tiketnya di tiket.com dan menonton Samsara di Desember ini. Silahkan ditonton Samsara. Mungkin ini bukan film seperti kebanyakan, tapi semoga ini bisa menjadi gerbang baru untuk bukan saja di film, tapi di tari, di musik, di teater dan semestanya sih. Jadi semoga teman-teman yang menikmatin, generasi muda bisa ngelihat kalau masih ada usaha-usaha dari untuk ngebuka bentuk science fiction Indonesia yang berbeda. Julep, julep, julep.